Manusia itu kan menikmati fasilitas yang diciptakan Allah. Dari sesuatu yang ada, sudah ada sesuatunya itu. Manusia baru dikasih ilmu Allah untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diciptakan Allah. Kan semacam itu. Duh. Lihat itu, alam itu sebenarnya tidak ada. Sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu tidak ada. Tapi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Allah menciptakan matahari. Manfaat apa enggak? Sebelumnya kan tidak ada matahari. Tapi Allah ciptakan untuk kemanfaatan manusia. Udara. Lihat, siklus iklim semuanya bermanfaat untuk manusia. Makanan, buah-buahan, tumbuhan itu semuanya bermanfaat untuk manusia. Dari tidak ada loh, saya ulangi, dari tidak ada. Allah menciptakan kandungan-kandungan yang ada dalam buah-buahan untuk manusia. Ini kan ilmu. Sebelum manusia tahu ada vitamin A di wortel, vitamin A itu sudah ada di wortel. Vitamin C ada di jeruk seumpama. Ada di jeruk. Sebelum manusia tahu ada vitamin C di jeruk, vitamin C itu sudah ada di jeruk. Sudah Allah siapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita tentang ilmu tauhid, ilmu yang berhubungan dengan akidah, keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin terakhir kita membahas sifat iradah yang berkaitan dengan bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang bersifat peristiwa yang terjadi atau sistem-sistem yang terbangun di alam semesta, itu semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi begitu saja, yang adanya itu kebetulan, itu tidak ada. Jadi kita harus yakin sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehendak Allah itu meliputi segala yang terjadi. Itu kita biar yakin bahwasanya semua sudah ditentukan Allah, ada atau tidaknya. Jika Allah menghendaki ada, maka ada. Allah menghendaki terjadi, maka terjadi, tanpa ada satupun yang mampu menolak. Jika Allah menghendaki tidak ada, tidak terjadi, ya tidak ada, tidak terjadi, tanpa ada satupun yang mampu mengadakan. Ya, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah untuk ada, maka ada, terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah, maka tidak terjadi. Yang pemilik dunia ini Allah, gitu loh ya.
dalam hal apapun, dalam hal apapun. Jadi saya jelaskan sedikit kembali tentang iradah itu semacam itu. Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Jika Allah berkehendak, maka seluruh yang ada di alam semesta tidak akan mampu menolaknya. Tidak akan. Allah ingin memberikan kebaikan pada si A seumpamanya. Kok yang lain tidak setuju, tidak mau, memiliki kehendak atau keinginan yang lain tidak seperti keinginan Allah, maka tidak akan pengaruh. Gitu ya. Allah ingin membantu sampean, ingin berbuat baik kepada sampean, menolong sampean, memuliakan sampean, walaupun seluruh alam semesta, manusia yang ada di bumi semuanya tidak setuju, tidak akan bisa menolak. Pun begitu sebaliknya, jika Allah ingin menghinakan seseorang, Allah ingin menghancurkan seseorang, dia tidak akan bisa menolak. Bahkan seluruh manusia yang ada di bumi seandainya ingin membantunya untuk menolak kehendak Allah, tidak akan bisa. Itu kita harus tahu. Kita harus tahu. Jadi kebaikan atau keburukan yang menimpa terjadi pada siapapun itu adalah kehendak Allah. Bahkan Allah itu, subhanallah, Allah itu kalau berkehendak itu terkadang jalannya itu secara akal manusia ndak bingung, kok bisa terjadi gitu loh. Harus buktinya sudah banyak. Allah ketika ingin menolong seseorang, maka pertolongan itu pasti akan datang, walau terkadang lewat musuh yang akan menghancurkannya, tapi menjadi penolong karena Allah yang menghendaki. Atau sebaliknya, Allah ingin menghancurkan, menghinakan seseorang, itu pasti terjadi walau terkadang lewat seseorang yang ingin membantunya. Ya, bisa jadi, apapun bisa jadi. Itu sedikit sekilas tentang iradah yang kemarin kita bahas. Ini kaitannya dengan keyakinan kita, akidah kita, dan itulah kita belajar tentang ketauhidan, kita biar tahu. Saya kemarin sudah menyampaikan itu bukan hanya sebatas teori, gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam hati bahwasanya apa yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala itulah keyakinan kita. Itulah keyakinan kita, dan kita itu kalau sudah tahu bahwasanya semuanya itu Allah, bahkan kita jangankan untuk mengurus orang lain atau sesuatu yang lain, kita untuk diri kita sendiri ini tidak mampu untuk selalu berbuat baik kepada diri kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kita jika tidak dikehendaki Allah Ta'ala. Kadang kita ingin sesuatu yang baik untuk kita, tapi hasilnya lain. Ada orang punya angan-angan, punya keinginan melakukan yang terbaik, ternyata contohnya orang berjalan, orang naik mobil jalannya sudah mulus, bagus, mobilnya juga bagus, ingin cepat sampai di tujuan, ternyata malah kecelakaan atau yang lain gitu ya. Itu kan sebenarnya manusia tidak mampu mendatangkan kebaikan bahkan untuk dirinya sendiri kecuali dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita bahas pada sifat selanjutnya, sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu utai sifat at-tasi'atu kang kaping 9, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah taala, azaliyat al-ilmu iku sifat ilmu, wa huwa utai sifat ilmu iku sifatun sifat lahu kedue Allah taala, azaliyatun kang bungsu azali, maujudatun kang wujud, qaimatun kang jumenengi bidatihi kelawan dati Allah taala, yang kasyifu kang dadi kabuka lahu kedue Allah biha kelawan sifat apa sing dadi kabuka, apa kullu ma'lumin saben-saben perkara kang den weruhi, aima tegese perkara min sya'nihi kang iku setengah saking tingkai ma ayu ulama utawi yen to den weruhi apa ma, wa huwa tema kullu wajibin iku saben-saben perkara kang wajib, wa kullu jaizin lan saben-saben perkara kang wenang, wa kullu mustahilin lan saben-saben perkara kang muhal, ingkisyafan kelawan dadi kabuka taman kang sampurna, la yahtamilu kang ora memper-memper utawa ora mengku apa inkisyaf an-naqidha ing lelawanan, biwajhin ay biwajhin minal wujuh lawan endi-endine dalan. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat ilmu. Sifat ilmu, ilmu itu kalau secara arti adalah mengetahui. Ini nanti kita pelajari bahwasanya ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada, dan ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Sifat yang ke-9 adalah sifat ilmu, yakni sifat azali maujudah yang qaimah, menetap pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat itu setiap sesuatu bisa diketahui, ingkisyafan taman, dengan terbuka yang sempurna, dalam artian tidak ada yang menutupi hakikat sesuatu tersebut. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Apa guna dari ilmu? Kita manusia itu kalau punya ilmu itu mengetahui sesuatu, ilmu kita kan terbatas. Ilmu kita itu terbatas. Ada orang yang punya ilmu atau pengetahuan tentang matematika, ada yang mengetahui tentang biologi, ada yang mengetahui tentang ilmu agama, dan yang lain-lain, seluruh yang ada, ilmu yang ada di dunia ini. Tetapi manusia kan tidak mungkin satu manusia menguasai segala bidang ilmu yang ada. Kita ambil contoh orang yang memiliki ilmu dalam dunia kedokteran. Dia mempelajari segala sistem anatomi tubuh, dia mempelajari segala yang berhubungan dengan sesuatu yang baik dan tidak baik untuk tubuh. Akhirnya karena dia punya ilmu, dia bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan tubuh.
dan menghilangkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Kesehatan dalam artian bisa mengusahakan sesuatu untuk kebaikan dari tubuh yang rusak. Ada orang sakit, akhirnya diusahakan karena ada ilmunya. Ini sakitnya ini, obatnya ini tidak boleh makan ini. Itu ilmu. Tapi dia si dokter kan tidak mungkin mampu menguasai bidang yang lain secara keseluruhan. Dia bidangnya di situ, suruh ngaji, suruh baca kitab, suruh menjelaskan hukum-hukum fikih, suruh menjelaskan tentang ilmu-ilmu alat atau menjelaskan ilmu ekonomi dan yang lain, tidak mampu. Tapi dia punya ilmu di masalah kedokteran. Loh, gunanya ilmu kedokteran untuk tubuh, kebaikan, untuk penyembuhan, untuk penanganan semacam itu untuk apa? Begini, ilmu Allah itu ilmu netam, sempurna, seluruhnya Allah tahu, seluruhnya Allah tahu, atau dalam bahasa lain nanti Allah mengetahui segalanya, meliputi ilmunya ihadah. Si Allah itu ihadah, meliputi segala sesuatu. Gini loh ya, saya seandainya orang yang ahli dalam bidang akuarium, kita bikin contoh ya, ahli bilang akuarium, saya punya pengetahuan tentang akuarium, tentang cara merawat ikan, tentang air yang baik apa, tentang kadar oksigen yang ada di akuarium ya, saya punya pengetahuan dan mendalam. Maka ketika saya mulai bikin akuarium, kacanya saya pilih kaca yang seperti apa, ketebalannya seperti apa, cara ngelemnya seperti apa, saya punya ilmu. Akhirnya akuarium itu terbentuk kuat karena saya punya ilmu. Terus airnya, apakah langsung air diisi langsung bisa dimasukin ikan? Kan tidak. Harus nunggu semacam ini berapa waktu. Itu baiknya semacam itu. Jadi karena ilmu, akhirnya ketika saya naruh ikan, saya merawat dan yang lain itu baik, dan saya tahu nanti apa yang tidak baik untuk ikan yang ada di akuarium, saya hindari, saya hindarkan. Itu ilmu. Atau kita lihat contoh orang sekarang ya, orang sekarang lihat itu semuanya agar sempurna dalam bidangnya, itu kan pasti dikasih deteksi itu dimanapun. Pabrik, ada di rumah sakit kedokteran, pendeteksi jantung, pendeteksi ya kan gitu. Itu kan tujuannya untuk tahu kan gitu ya, paham enggak? Tujuannya untuk tahu agar apa? Agar itu bisa dengan baik merawatnya. Di pabrik semuanya ada deteksinya, ini semuanya ada. Atau CCTV, atau untuk mendeteksi suhunya berapa, itu sudah ada. Allah menciptakan alam semesta, itu Allah tahu yang terbaik untuk alam semesta. Allah tahu yang buruk itu apa. Ini nanti hubungannya dengan kehendak Allah, maka tidak ada ya sesuatu yang tidak kehendaki Allah. Karena Allah tahu yang terbaik. Begini loh, Allah itu pencipta loh ya. Allah itu pencipta, dari tidak ada ke ada. Dari tidak ada sesuatu ke ada. Manusia kan tidak. Manusia itu kan menikmati fasilitas yang diciptakan Allah. Dari sesuatu yang ada, sudah ada sesuatunya itu. Manusia baru dikasih ilmu Allah untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diciptakan Allah. Kan semacam itu. Lihat itu, alam itu sebenarnya tidak ada.
sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu tidak ada. Tapi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Allah menciptakan matahari, manfaat apa enggak? Sebelumnya kan tidak ada matahari, tapi Allah ciptakan untuk kemanfaatan manusia. Udara, lihat, siklus iklim semuanya bermanfaat untuk manusia. Makanan, buah-buahan, tumbuhan itu semuanya bermanfaat untuk manusia. Dari tidak ada loh, saya ulangi, dari tidak ada. Allah menciptakan kandungan-kandungan yang ada dalam buah-buahan untuk manusia. Ini kan ilmu. Manusia butuh udara, manusia butuh sinar matahari, manusia butuh vitamin-vitamin. Allah menciptakan itu loh, buah-buahan itu loh. Vitamin A ada, vitamin B ada, vitamin C ada kan? Paham enggak? Paham ya? Kan semuanya baik untuk manusia. Ayo, paham apa tidak? Kalau manusia itu enggak menciptakan, enggak manusia itu. Manusia itu dikasih ilmu oleh Allah sehingga apa yang ada dalam buah-buahan itu diambil manfaatnya. Sebelum manusia tahu apa yang ada di buah-buahan itu sudah ada. Ya Banda? Sudah ada. Vitamin A apa di wortel, iya. Sebelum manusia tahu ada vitamin A di wortel, vitamin A itu sudah ada di wortel. Vitamin C ada di jeruk seumpama. Ada di jeruk. Sebelum manusia tahu ada vitamin C di jeruk, vitamin C itu sudah ada di jeruk. Sudah Allah siapkan semuanya. Jadi baik buruk yang terjadi di alam semesta ini sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Inkisyafan taman, semuanya sudah jelas di hadapan Allah. Ya. Kalau kita bayangkan itu dalam satu ruangan itu tadi saya katakan semuanya ada di ruangan itu, ada CCTV, ada pendeteksi, ada untuk ini ya, untuk ini kurang panas akhir dipanaskan kan semacam itu. Ini butuh apa? Seandainya kita bayangkan di dalam sebuah ruangan ada CCTV, ada pendeteksi untuk kebaikan segala yang ada di dalam ruangan, kebutuhannya tercukupi, maka alam semesta semuanya sudah kita bayangkan, semuanya sudah dikasih deteksi Allah. Semua Allah sudah tahu ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kaitannya dengan itu juga. Jadi kehidupan kita kok enak semacam ini, semuanya itu lancar, normal. Apa yang kita butuhkan, kita tidak perlu keluar dari planet ini karena semuanya sudah dicukupi Allah, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk makhluknya di dunia ini. Allah tahu. Ya, itu ilmu. Itu belum nanti terkait Allah mengetahui sesuatu itu ihatah, ilmunya ihatah itu kaitannya dengan jumlah, bilangan dan yang lain. Ini masih kita bahas bahasanya hubungan ilmu dengan segala yang ada itu, salah satunya termasuk apa yang saya jelaskan tadi, sistem. Jadi semuanya itu tidak bisa semacam ini jika Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah itu sebenarnya sudah ditentukan. Kalau membahas kok ada yang tidak baik, kalau kok ada bencana, kok ada, ya itulah memang yang dikehendaki Allah gitu loh ya. Isi dunia itu ada enak ndak enak, ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ya. Itu semuanya sudah
atas kehendaknya, yang memiliki karena Allah, mutlak kan Allah yang punya. Allah itu yang memiliki dunia mutlak, hanya Allah Ta'ala. Allah itu Malikul Mulki, yang menguasai kerajaan Allah Ta'ala. Yadihi malakutu kulli syai'. Dalam kekuasaan Allah, malakutu kulli syai' itu ada. Allah itu pemilik segalanya ya, pemilik segalanya. Tidak ada yang bukan punya Allah, itu tidak ada. Berulang kali saya jelaskan, kayak kita hidup di Indonesia, ini punya Allah, sama dengan yang hidup di belahan bumi yang lain. Allah semuanya yang atur Gusti Allah. Semuanya itu yang atur Gusti Allah. Tidak ada manusia yang mampu, itu sebenarnya tidak ada. Memang dalam perjalanannya saja dibuatlah kisah hidup manusia. Dibuatlah kisah kita harus semacam ini, harus semacam ini, itu dibuat semacam itu. Itu memang perjalanan lika-liku hidup di dunia semacam itu. Tapi percayalah, hitam putihnya dunia ini Allah yang menghendaki. Ya beruntung kita yang oleh Allah dijadikan muslim mukmin, sehingga mau berpikir, bisa berpikir, terus di dalam hatinya itu mantap keimanan yang kuat, yang kokoh, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita pegang. Ya beruntung orang yang mantap dalam berakidah, itu sangat beruntung. Karena pada dasarnya salah satu fungsi hidup kita adalah menyaksikan betapa maha besarnya Allah Ta'ala, betapa maha kuasanya Allah Ta'ala, menyaksikan bahwasanya tidak ada yang menciptakan segalanya kecuali Allah Ta'ala. Wena ya, hati merasakan bahwasanya Allah itu wahid, Allah itu esa, wena, subhanallah. Dan itu dulu untuk ngaji kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita mohon pada Allah senantiasa diberikan keimanan yang kuat, keyakinan yang benar, diberi ilmu khususnya dalam ilmu masalah ketauhidan. Rasanya itu enak aja, rasanya itu enak, nikmat, merasakan iman yang mantap, yang kokoh, yang benar, itu nikmat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.